Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Maha Besar Tuhan. Kami atas nama Badan Pekerjaan Majelis Jemaat GKI Tunggal menyampaikan selamat merayakan Jumat Agung, di mana pada saat ini kita akan bersama-sama melaksanakan kebaktian, meskipun kebaktian hanya dilaksanakan di rumah Bapak Ibu masing-masing, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih kita kepada Maha Besar Tuhan atas penyertaan dan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Nyata pada saat ini kita akan bersama-sama melaksanakan kebaktian menurut tata aturan yang sudah ditetapkan oleh Majelis Resort Palangkaraya Hulu sebagai bentuk implementasi dari Majelis Sinode Banjarmasin. Apa yang kita lakukan semata-mata hanya untuk kepujian dan kemuliaan akan nama Tuhan. Jadi melalui siaran yang kami lakukan ini merupakan sebuah bentuk kepedulian jemaat GKI Tunggal untuk merespon apa yang sedang terjadi pada saat ini, di mana kita tidak bisa melaksanakan kebaktian di gereja masing-masing mengingat keadaan masyarakat kita, khususnya kondisi bangsa kita yang mengalami epidemi 19 di tahun 2020 ini. Lagi menyampaikan selamat melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Biarlah melalui kebaktian ini kita bisa mandiri untuk melaksanakan kebaktian selanjutnya di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Maha Besar Tuhan. Salam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Maha Besar Tuhan, di mana pada pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 10 April 2020, kita akan melaksanakan tata ibadah Hari Jumat Agung dan juga perjamuan kudus. Meskipun kebaktian ini dilaksanakan di rumah masing-masing, kita akan menggunakan liturgi yang telah dibagikan oleh BPH Majelis Jemaat GKI Tunggal. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Besar Tuhan, marilah kita berdiri, kita angkat pujian kita menyanyi dari NKB nomor 83 ayat 1, Nun di Bukit yang Jauh. Pertolongan kita adalah pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Nas pembimbing terdapat dalam Yesaya pasal 53 ayat 3 hingga ayat yang 5. Ia dihina dan dihindari orang,
seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1, Suaramu Kudengar. Pengakuan dosa dan penderitaan anugerah. Baiklah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang suci dan pengasih, Engkau tidak menghendaki kematian orang yang berdosa, melainkan Engkau berkehendak agar ia bertobat dan hidup. Dengan rendah hati kami memuji hikmat anugerah-Mu, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal karena kami sekalian. Terpujilah nama-Mu yang kudus dan rahmat-Mu yang mulia itu. Tuhan Yesus Kristus, kami menyusahkan dan memenatkan Tuhan dengan segala dosa kami. Dan karena kesalahan kami, Engkau sudah kena luka dan siksa yang mengadakan selamat bagi kami berlaku atas diri-Mu. Berilah keinsapan bahwa tabiat kami disalibkan beserta dengan Kristus, sehingga kami hidup bagi Allah yang suci dan benar. Kiranya ketaatan Tuhan menjadi selamat kami, mati-Mu memberi hidup kepada kami. Nyatakanlah kuasa pengajaran dari hal salib kepada kami dan kepada sekalian bangsa, karena Engkaulah ya Tuhan dengan darah-Mu telah menebus kami, segala suku dan bangsa. Engkaulah satu-satunya yang layak menerima kuasa dan hormat, kemuliaan dan puji-pujian selama-lamanya. Anak-anak Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami Tuhan. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada setiap orang yang melihat kepada salib dan mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sebagai orang yang telah menerima anugerah Allah, Allah menghendaki agar kita hidup saling mengampuni, seperti firman Tuhan mengatakan, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu, dan berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Dia tidak buat sesuatu yang setimpal hukuman mati?
Jadi dia hanya dicambuk dan dibebaskan. Kau wajib melepaskan seorang tahanan waktu perayaan ini. Lepaskanlah Barabas. Ya. Barabas. Dan bunuhlah orang ini. Bebaskanlah Barabas. Salibkan dia. Ya, salibkan dia. Kau, cambuk dia. Apalagi yang engkau tunggu, Pilatus? Salibkan dia! Hukum dia! Salibkan dia! Ya, Yesus! Hukum dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Kenapa kau menyiksa dia begini? Salibkan dia! Hukum dia! Tinggalkan dia. Dia itu Mesias. Hukum dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Dia tak buat apa-apa. Hukum dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Hukum dia! Hukum! Hukum dia! Salibkan dia! Hukumkan dia! Salib dia! Angkat dia. Tetapi mereka terus menjerit-jerit supaya Yesus disalibkan. Salibkan dia! Hukum dia! Maka Pilatus menjatuhkan hukuman mati ke atas Yesus dan melepaskan Barabas, seorang pemberontak dan pembunuh, lalu menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mundur! Mundur ke belakang! Mundur! Pergi dari sini! Jangan dekat dia! Mundur! Mundur! Pergi dari sini! Lepaskan tempat ini! Keluar! Kau ke tepi! Jangan bilang kusuruh! Berdiri! Berdiri! Kau? Siapa namamu? Simon dari Kredit, Tuan. Mari ke sini. Kutung tali itu. Kau angkat dia. Cepat jalan. Mundur. Kami menangisi Tuan. Minumlah ini. Minum. Minumlah Tuan. Hai perempuan Yerusalem, jangan menangisi aku, tapi tangisilah diri sendiri dan anak-anakmu. Sebab jika perkara begini terjadi ketika kayu masih hijau, apa akan terjadi ketika ia kering? Tuhan tolong Tuan. Tuhan akan bantu kamu. Bangunkan. Kau ketukkan pusaka itu. Longgarkan tali. Ampunilah mereka, Bapa. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Dia telah menyelamatkan orang lain
Biar dia menyelamatkan dirinya. Ya, selamatkan dirimu. Jika kau Mesias, turunlah dari salib itu. Tunjukkanlah kami mujizatmu. Ini bukan coba biasa, ini coba ajaib. Hei, lepaskan. Ini milik saya. Jangan Ini milik teriakkan. saya. Begini. Ini milik saya. Mari kita main untuk mendapatkannya. Mari kita Mari. 1, 4, 5, 3, 4. Mari ini. 1, 4. Kau yang bertua. Kau mau buat apa dengannya? Kepala Yesus tertulis, "Inilah Raja orang Yahudi." Selamatkan dirimu jika kau raja orang Yahudi. Adakah kau Mesias? Selamatkan dirimu dan kami. Kau tidak takut Tuhan, dia menerima hukuman yang sama seperti kamu, tapi dia tidak bersalah. Ingatlah aku, Yesus, apabila kau balik sebagai Raja. Aku berjanji padamu, hari ini kau akan bersamaku di Firdaus. Ketika itu hampir tengah hari, lalu kegelapan meliputi seluruh negeri itu selama 3 jam. Tirai yang Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Apabila ketua askar melihat apa yang terjadi, dia memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Pasti dia ini orang benar. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini dari Yohanes 19 ayat yang ke-28 sampai yang ke-37, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih kemurahan yang Tuhan nyatakan bagi kami pada saat ini. Tuhan kasih Tuhan yang buat senantiasa boleh mengantar kami untuk bersama-sama bersatu hati memuji memuliakan nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, firman firman-Mu akan kami renungkan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Beri kami roh kemampuan untuk lebih tahu dan mengerti maksud firman-Mu bagi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes 18 ayat yang ke-12 sampai pasal 19 ayat yang ke-42 yang telah kita saksikan bersama-sama penayangan filmnya tadi. Kita melihat bahwa setelah 7 minggu berturut-turut kita memperingati Minggu Sengsara, maka tibalah kita bersama-sama
pada hari Jumat ini merayakan hari Jumat Agung untuk memperingati puncak dari penderitaan sengsara Tuhan ketika dia mati di kayu salib Golgota. Perjalanan sampai ke puncak Golgota ini adalah perjalanan Yesus yang begitu berat. Kita biasa mengenalnya dengan Via Dolorosa. Tapi ia harus melakukan dan menyerahkan diri mati untuk dosa bagi kita manusia. Dan bersama dengan itu ada dua orang penjahat yang ada di kiri dan kanannya yang menjadi saksi siapa Yesus, orang yang tidak bersalah yang harus menerima sebuah siksaan untuk menyelamatkan dunia. Dan salah satu dari keduanya ini ternyata percaya kepada Tuhan dan dia menjadi selamat. Karena dia mengakui bahwa Yesus tidak bersalah, sekalipun Yesus harus ada dalam salib maut itu. Penderitaan Yesus tidak sampai di situ saja. Kalau kita melihat, walaupun Yesus sudah begitu banyak disiksa, dia tetap diejek, ditaruhnya mahkota duri, ditombak. Bahkan kita lihat bagaimana Yesus harus membawa sendiri salib yang harus ia pakai, dan darah mengucur dari seluruh tubuhnya. Semua dilakukan dengan penuh penyerahan. Akhirnya saudara-saudara, sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya, ia menyerahkan nyawanya. Betapa kejam manusia ketika ia mengatakan, aku haus. Diucapkan tepat sesudah kegelapan selama 3 jam. Mereka memberikan bunga karang yang telah dicelupkan dengan anggur yang asam, dengan sebatang hisop, lalu menunjukkan ke mulut Yesus. Apa yang bisa kita katakan? Kejam. Ya, mungkin menurut kita itu adalah sesuatu yang kejam. Tetapi saudara-saudara, prajurit di dalam nas kita melakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh belas kasihan. Yesus meminum dan setelah itu ia berkata, sudah selesai. Merupakan ucapan Yesus yang terakhir kalinya, yaitu sudah selesai. Pendek saudara-saudara, tapi dalam artinya. Segala sesuatu yang dituntut oleh hukum Allah telah dia kerjakan. Segala yang dinubuatkan telah digenapi. Segala sesuatu yang telah dirupakan dalam lambang-lambang telah dilakukan dengan nyata. Segala sesuatu yang perlu dilakukan untuk keselamatan manusia juga telah dilaksanakan. Sangat sempurna, tidak ada yang ketinggalan sedikit pun. Penebus yang berharga telah diberikan kepada manusia. Segala tanggung jawab utang dosa telah dibayar dengan lunas. Semua pekerjaan sekarang sudah usai. Saudara-saudara, peristiwa 2000 tahun yang lalu ini memang tidak kita saksikan dengan mata kita sendiri, tetapi dengan iman kita melihat, kita merasakan betapa berat penderitaan itu. Kini sudah selesai. Yang dapat kita lakukan adalah di hari Jumat Agung ini, dalam keesaan, dalam kebersamaan, kita mengingat kembali penderitaan Tuhan Yesus Kristus itu dengan melalui sakramen perjamuan kudus, selaku simbol tubuh yang dipecah-pecahkan dan anggur yang ditumpahkan. Bersama dengan itu, selaku simbol darah Kristus menghapuskan seluruh celah dosa kita manusia. Ibadah perjamuan kudus pada hari Jumat Agung pada hari ini mengajak kepada kita semua warga gereja untuk merenungkan kembali, untuk menghayati kembali makna dari kematian itu. Marilah kita bersama-sama duduk satu meja,
bersama dengan Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari ini tanpa satu paksaan, dengan datang penyerahan diri secara utuh, bahwa supaya hidup kita senantiasa juga ditebus oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita merendahkan diri kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Suci dan Maha Kuasa, kami mohon kasihanilah jemaat-Mu yang ditebus oleh anak-Mu Yesus Kristus dengan matinya pada kayu salib. Tolonglah supaya kami mati terhadap dosa kami, tetapi hidup bagi-Mu. Ya Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarlah akan doa kami, penuhilah dengan kasih Kristus, dengarkan akan setiap permohonan kami ya Tuhan, supaya kami tetap hidup seturut dan segenap dengan Tuhan. Sekalipun orang yang telah Kau tetapkan menjadi gembala dan guru untuk mengumpulkan sekalian orang percaya di bawah kayu salib Yesus Kristus. Persatukanlah mereka di dalam roh damai sejahtera-Mu dan berikan supaya mereka menjadi garam dan terang dunia ini. Bangunkanlah orang yang tidak mau bertobat supaya mereka pun dapat mengambil bagian dalam selamat-Mu. Jadikanlah kabar tentang salib suatu kuasa yang membebaskan dari dosa. Dengarlah doa orang yang berduka cita. Dan lindungilah orang yang belum percaya akan nama Putra-Mu. Muliakanlah nama-Mu di antara mereka pun, supaya mereka menerima Injil-Mu yang dikabarkan kepada mereka, Tuhan Yesus Kristus Gembala yang menyerahkan hidup-Mu untuk keselamatan manusia. Kumpulkanlah mereka sekalian di bawah tongkat-Mu, supaya mereka menjadi satu kawanan domba dengan satu gembala untuk hormat Bapa-Mu yang ada di surga. Ya anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia ini, kasihanilah kami dan berilah damai-Mu kepada kami. Amin. Salam, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 1. Demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, untuk persembahan kasih ini nanti dapat disampaikan melalui amplop yang sudah Bapak Ibu terima. Persembahan perjamuan kudus, yang sudah Bapak Ibu terima dan nanti dapat diserahkan melalui kotak persembahan yang sudah disiapkan di kantor majelis jemaat atau diserahkan ke bendahara majelis jemaat GKI Bukit Tunggal. Baiklah, sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari NKB nomor 199 bait pertama sampai selesai persembahan dikumpulkan. Sudahlah yang terbaik kuberikan. Yeah.
Baiklah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, dengarlah akan penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Korintus ayat yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai yang ke-26. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti itu dan sesudah yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Arti perjamuan kudus. Janganlah kita sadar bahwa Tuhan memberitakan perjamuan kudus ini supaya kita memperingati Dia. Kita ingat bahwa Tuhan Yesus disuruh Bapanya ke dunia ini menjadi sama dengan manusia, kecuali dosa, supaya Ia tetap menanggung dosa kita dan menjadi penebus bagi dunia ini. Kemudian Allah telah membangkitkan Dia dari antara mati, memberikan kepadanya kekuasaan yang lebih besar daripada segala kekuasaan yang lain. Maka untuk menghormati Yesus, semua makhluk yang ada di surga dan di bumi akan menyembah Dia dan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus untuk memperingati Dia, kita menerimanya selalu pada kasih setia dan kemurahan Tuhan atas kita. Dengan itu kita beroleh ketentuan dalam iman bahwa Ia telah memberikan tubuhnya dan menumpahkan darahnya, supaya kita yang lapar dan dahaga akan dikenyangkan dan disegarkan untuk memperoleh hidup yang kekal, sebagaimana Yesus Kristus telah berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dan satu perjanjian baru dibuatnya dengan kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar, seperti yang Dia katakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia. Maka dengan demikian yang menghubungkan kita dengan kasih yang benar, yang patut kita tunjukkan bukan saja dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Hendaklah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah dan mengaku dosa kita. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Bapa kami di hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Dengan pikiran, perkataan, perbuatan kami, sebenarnya kami harus menerima hukuman daripada-Mu. Namun kami mohon ampunlah dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Di Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu, supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami. Supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri kami, hidup kami, seluruhnya kepada Yesus Kristus Anak-Mu. Tolonglah kami supaya kami tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karena Dia akan kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan apabila kami harus memikul salib dan menyangkali diri kami, sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Selaku hamba Yesus Kristus yang menyatakan ampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah perjamuan kudus ini menguatkan iman, mari kita berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman. Kita ucapkan dengan hati dan mulut kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Persilakan untuk duduk kembali. Baiklah saudara-saudara, supaya kita dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan semestinya, sehingga kita memperoleh keampunan, kekuatan, dan penghiburan, hendaklah masing-masing kita memeriksakan diri di hadapan Tuhan. Yang akan mengikuti perjamuan kudus, kami persilahkan untuk berdiri. Kini saya akan bertanya kepada saudara-saudara sekalian, adakah saudara menyadari dosa saudara lalu merendahkan diri, menyesal, dan mencari keampunan daripada Tuhan? Kalau demikian jawablah, sesungguhnya saya seorang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah dalam kehidupan saudara? Kalau demikian jawablah, tiap-tiap hari saya akan bertobat. Tolonglah saya ya Tuhan. Sidang jemaat sekalian, bagi setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya, tentu akan diterima oleh Allah dalam anugerahnya, layak berserta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Tetapi yang tidak merasa demikian, ia dinasihatkan untuk tidak ikut serta dalam perjamuan kudus, karena setiap orang yang bertahan dalam perangnya yang lama dan layak menahan diri dari persekutuan di dalam Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Karena kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, melainkan karena Kristus mengampuni dosa kita. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Tetapi jika kita berdosa dan melawan segala keinginan yang jahat dan hidup taat menurut kehendak Allah, maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada dalam kita, namun Allah menerima kita dalam anugerahnya. Cuma dipersilakan untuk kembali, kita angkat pujian kita dari jemaat nomor 362, Aku Milikmu Yesus Tuhan. Silakan berdoa di dalam hati masing-masing sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tatkala yang diserahkan itu diambilnya roti dan setelah mengucap doa syukur, yang membelah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga setelah makan, yang memberikan piala itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Bapak, saudara-saudara, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus, "Datanglah kepadaku semua yang lelah dan merasakan
merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Yang akan mengikuti perjamuan kudus, saya persilakan untuk maju ke depan. Silakan berdiri dan sementara itu anggur nanti akan diberi. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah ditumpahkan untuk ampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Sebelum kita memberikan persembahan kita bersatu dalam doa. Puji hormat kami hanya untukmu ya Tuhan. Dalam kasih penyertaan Tuhan, kami selamat dan memperoleh hidup. Karena berkat Tuhan kami memperoleh rezeki kehidupan kami. Tolonglah kami menghitung berkat-Mu agar jiwa, hati, dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Tolong kami agar dapat menyerahkan persembahan syukur kami dengan taat dan sukacita. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Sementara persembahan syukur perjamuan kudus kita berikan, kita akan pujian kita dari 368 pada kaki salib.
marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa kita. Pujilah Tuhan, hei jiwaku, pujilah Tuhan segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hei jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda, seperti burung raja wali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia banyak sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghardik terus-menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, sebesar itu kasih-Nya akan orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauhnya itu juga dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitu Tuhan mengasihi orang yang takut akan Dia. Sebab itu, mulut dan hatiku akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat, kami undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk kembali, ada saat teduh bagi kita. Kami dari Majelis Jemaat GKI Bukit Tunggal mengucapkan selamat